Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja, dimanapun dan seperti apapun kondisinya. Dan semoga kalian diberi kelancaran dalam upaya mencari rezeki. Semoga kalian diberi kelancaran dalam segala urusan dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi bersama saya di channel Pandora. Di sini kita akan saling bertukar pikiran, kita akan saling berbagi pengalaman terkait seputar permasalahan yang terjadi di aplikasi pinjaman online. Baik itu yang teman-teman alami sendiri maupun yang dialami oleh orang terdekat kita ataupun yang dialami oleh teman-teman yang berkomunikasi langsung bersama saya di media sosial. Dan terima kasih untuk teman-teman, tidak bosan-bosannya saya ucapkan yang sudah support dan dukung channel ini. Terima kasih banyak, karena memang berdasarkan support dan dukungan dari kalian, channel ini bisa saya kembangkan menjadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bisa nonton aja, belum subscribe, berhubung subscribe itu gratis, monggo di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, buat yang udah klik video ini, ditonton sampai akhir ya, karena materi kita pada kesempatan ini yaitu membahas kapan sih waktu yang tepat untuk debitur itu memutuskan gagal bayar, nggak usah dibayar lagi deh gitu. Nah, ini banyak banget yang masih saja bertanya, apakah aplikasi ini ada DC-nya yang datang ke rumah. Daerah saya di daerah Makassar, daerah saya di Banjarmasin, daerah saya di Denpasar, daerah saya, dan banyak lagi daerah-daerah lainnya yang mempertanyakan, daerah sini ada DC-nya nggak? Daerah sini didatengin DC nggak? Banyak banget itu saya temukan, baik itu di grup, baik itu yang bertanya langsung di kolom komentar, maupun yang langsung WA saya di via aplikasi WhatsApp. Nah, ini kenapa kalian mempertanyakan itu gitu? Karena memang sudah gagal bayar kan. Nah, kenapa ketakutan itu muncul? Karena memang ya suatu resiko itu akan muncul apabila ketentuan yang memang sudah ada itu kita langgar. Maka apabila memang kita tidak bisa membayar tepat waktu di aplikasi pinjaman online, maka resiko yang akan kita temui itu ada dua. Pertama, apabila kalian berurusan dengan aplikasi ilegal, maka data kalian akan disebar dan data kalian akan dipermalukan dengan kata-kata serta tulisan-tulisan yang kadang-kadang tidak senonoh, dan pengucapan kata-kata seperti makian-makian yang merupakan kekerasan verbal, terus juga mengeluarkan caci maki serta sumpah serapa yang ya sudah sangat sering juga kita temui ya, yang banyak banget juga dialami oleh teman-teman kita, baik yang di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Dan untuk yang sudah berurusan dengan aplikasi pinjaman online dan pernah gagal bayar, tentu pasti udah kebal dengan caci makian serta sumpah serapah ini untuk yang aplikasi yang ilegal. Dan apabila kalian misalnya gagal bayar di aplikasi yang legal, maka kemungkinan terbesar kalian akan didatangi oleh debt collector perusahaan pinjaman online tersebut. Nah, ini yang sering banget dipertanyakan, daerah ini ada DC-nya nggak? Daerah ini DC-nya datang ke rumah nggak? Gitu. Jadi ini merupakan suatu respon bahwasanya kalian itu panik, respon bahwasanya kalian itu stres berat, respon bahwasanya kalian sangat kalut dalam menghadapi permasalahan gagal bayar di suatu aplikasi pinjaman online. Asal kalian tahu ya, target dari cara penagihan semua debt collector dari aplikasi pinjaman online itu cuma satu, yaitu mental kalian. Apabila memang kalian kena, ya udah itu, kalian panik, ya stres, pusing, dan kalang kabut. Dan perasaan stres, panik, serta kalang kabut inilah yang pada akhirnya memicu kalian makin terjebak di aplikasi pinjaman online. Karena
Dengan respon psikologi kalian yang seperti itu, merasa tertekan, merasa stres, merasa sangat tertindas ya, dan respon yang kalian berikan itu melalui sebuah mekanisme kepanikan yang luar biasa, kalian akan mencari upaya supaya bagaimanapun caranya gitu, kalian akan membayar lunas tagihan pinjaman online. Salah satu yang paling sering terjadi itu adalah dengan cara menggali lubang baru di aplikasi pinjaman online yang lain. Misalnya kalian gagal di Ada Kami, kemudian karena untuk menutup pinjaman di Ada Kami, kalian buka lagi di Aku Laku, cair lagi di Aku Laku, kalian tutup yang di Ada Kami, belum sampai waktu jatuh tempo Ada Kami kalian cairkan lagi. Ini ada dua jadinya tagihan kalian, Ada Kami dan Aku Laku. Kemudian ketika dua-duanya ini kembali jatuh tempo, kalian menggali lubang lagi di tempat yang lain untuk menutup dua pinjaman ini, otomatis dua lubang lagi juga yang akan kalian gali. Sebetulnya kalau menurut saya ya, saya bisa menyimpulkan ini kayak mengapa mereka menebar teror, mengapa mereka menebar ancaman ketika melakukan penagihan secara online, termasuk strategi marketing. Kalau menurut saya, semakin mereka memberikan ancaman yang mencekam, yang menyerang psikologi kalian, maka semakin banyak juga aplikasi-aplikasi pinjaman online yang bakal kalian gunakan. Ya karena secara logika aja ya, mana ada sih yang di dunia ini yang bisa memberikan pinjaman seinstan itu. Dalam hitungan menit itu bisa langsung masuk ke rekening kalian. Memang ini sangat menggiurkan. Cuman selain daripada menggiurkan, jebakan di dalam sini ini lebih besar, lebih beresiko. Dan ketika tagihan ini sudah menumpuk, kalian akan semakin kalang kabut, akan semakin tidak tentu arah. Ketika kalian sudah mengalami bukan gagal bayar ya, mendapati tagihan yang sedemikian sudah banyak, bisa jadi misalnya kayak 4 aplikasi pinjaman online, 5 aplikasi bahkan lebih. Dan ketika itulah kalian merasa sangat panik dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Di sini puncak kehancurannya. Karena apa? Kalau memang kalian mengikuti tekanan yang kalian hadapi, kalau memang kalian mengikuti tingkat stres yang kalian hadapi, maka apa yang akan terjadi? Ini akan menghancurkan diri kalian dan keluarga kalian. Jika dengan sudah begitu banyaknya tagihan pinjaman online kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk menutup semua itu? Kalau kalian punya aset, otomatis kalian akan berpikir, saya akan jual aset. Atau ketika kalian memang ibaratnya tuh memiliki sebuah tempat meminjam lagi, katakanlah kalian mengadakan pinjaman di koperasi atau di bank, dan ini jumlahnya dalam jumlah yang besar, maka kalian akan melakukan itu untuk menutupi lubang-lubang di aplikasi pinjaman online ini. Dan ini adalah jurang kehancuran yang begitu bodohnya kalian ambil. Di sini saya tegaskan, ketika memang kalian sudah merasa panik, ketika kalian memang sudah merasa sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tagihan sudah banyak, sementara kalian sudah nggak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk membayar tagihan ini, maka stop di sana, putuskan semuanya gagal bayar. Ketika semuanya kalian putuskan gagal bayar, maka diurutkan atau dirinci ya, diurutkan satu persatu di aplikasi mana saja kalian mengalami gagal bayar. Maka kalian fokus saja ke pekerjaan sehari-hari, penuhi kebutuhan kalian dan keluarga, baru kemudian kalian pikirkan hutang pinjaman online ini. Apabila ada penghasilan yang bisa kalian sisihkan, maka disisihkan. Selesaikan pinjaman online ini berapapun aplikasinya, selesaikan satu per satu. Karena apabila memang sudah menumpuk, nggak bisa kalian menyelesaikan ini sekaligus, kecuali memang kalian menempuh perjalanan yang bodoh tadi, yaitu dengan cara menjual aset atau meminjam bank, atau mungkin minjam koperasi, atau mungkin ya menggali lubang yang lebih besar lagi untuk menutupi lubang-lubang kecil ini. Kalian mengadakan pinjaman lagi di tempat lain, bank atau koperasi dengan jumlah yang besar, semakin besar juga tagihan yang harus kalian selesaikan.
It's okay, lubang-lubang yang ini tadi tertutup, tapi kalian akan terjerat di tempat lain. Nah, maka saya tegaskan, saya anjurkan kepada teman-teman semuanya, apabila memang sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain, sudah benar-benar sudah tidak bisa membayar lagi, sudah tidak mencukupi lagi penghasilan kalian, maka putuskanlah detik itu juga. Kalian wajib gagal bayar di semua aplikasi pinjaman online. Dan kemudian di list satu persatu, selesaikan ini satu persatu juga. Karena apa? Pinjaman online yang wajib kalian selesaikan itu hanya yang legal. Apabila yang ilegal, bukan saya mengarahkan kalian untuk tidak membayar hutang, bukan ya. Cuman konsekuensi dari kalian berurusan dengan aplikasi ilegal itu, data kalian itu sudah disebar dan dipermalukan, serta kalian sudah menerima konsekuensi seperti makian, caci maki, sumpah serapah. Apa dengan cara seperti itu kalian akan tetap membayar? Sudah dipermalukan, dicaci maki, disumpah serapah, apa masih wajar dibayar? Rasanya enggak deh ya. Jadi selesaikan saja kewajiban hutang kalian itu di aplikasi yang legal. Ingat, karena kenapa? Kebanyakan DC ataupun admin dari aplikasi yang legal atau terdaftar serta berizin OJK ini, mereka melakukan penagihan baik itu secara online maupun yang didatangkan langsung ke lapangan, masih dalam kategori atau masih di dalam lingkup sopan santun, lemah lembut, ramah tamah. Makanya saya bilang, apabila memang kalian menerima surat cinta ataupun menerima email bahwasanya tim lapangan mereka akan diturunkan untuk ke alamat kalian, sudah tunggu saja, karena disitulah titik terang dari bagaimana keputusan akhir dari cicilan ataupun hutang kalian. Tentu saja ketika memang kondisi perekonomian sedang down, kalian cuma sanggup mencicil kan. Nah, banyak banget aplikasi pinjaman online yang memang sudah memberikan fitur di aplikasi mereka itu untuk pembayaran secara mencicil. Cek aja video di bawah, ini sudah banyak banget saya bahas. So, buat yang memang sudah kalang kabut, aduh DC-nya mau datang ke rumah saya, aduh saya takut didatangi, saya takut malu, malu itu adalah konsekuensi. Lebih baik malu sekarang daripada kamu menghancurkan hidup kamu dan keluarga kamu dengan cara menggali terus lubang-lubang yang baru atau menggali lubang yang lebih besar lagi untuk menutupi hutang-hutang kalian di lubang-lubang pinjaman online. Please jangan lakukan itu. Jika kalian lakukan itu, maka sama saja kalian menghancurkan diri kalian sendiri dan menghancurkan keluarga kalian sendiri. Sekali lagi saya tegaskan, kondisi seperti ini, kondisi di mana hutang menumpuk, tagihan di mana-mana, enggak kalian alami sendiri. Banyak banget di negara kita, di Indonesia tercinta ini yang mengalami ini. Itulah gunanya kita membuat konten creator seperti ini, supaya kalian itu bisa membuka mata, bisa mendapatkan referensi, bisa mendapatkan asupan-asupan nutrisi pemikiran, supaya kalian itu bisa berpikir jernih, tidak kalang kabut dan merasa panik lagi. Itu aja sih tujuannya ya. Jadi tetap semangat, tetap optimis, tetap berusaha dan berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan usaha dan ikhtiar yang sudah maksimal, kalian pasti akan mendapatkan jalan yang terbaik. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton.